Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas 3, Risam Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Neden Handayani dengan NIM 05439326, Prodi Teknologi Pendidikan UPBJJ Jakarta. Konsep dasar teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan merupakan proses kompleks dan terpadu untuk memecahkan masalah belajar dengan memanfaatkan orang, prosedur, ide, alat, dan organisasi. Tujuannya adalah mempermudah belajar dan meningkatkan kinerja atau performans peserta didik. Fokusnya pada perancangan, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi proses serta sumber belajar. Sejarah singkat 1950-an. Pada tahun 1950-an, teknologi pendidikan identik dengan pengajaran audiovisual seperti film, slide, OHP, radio, dan TV pendidikan. Media digunakan terutama sebagai alat bantu guru untuk menjelaskan konsep secara visual dan auditif. Mulai muncul organisasi profesional dan penelitian tentang efektivitas media audiovisual dalam pembelajaran. Perkembangan konsep 1963 sampai 2018. Pada tahun 1963 sampai 1977, AECT menyempurnakan definisi dari audiovisual communication menjadi instructional technology yang menekankan desain sistem pembelajaran. Pada tahun 1994 sampai 2004, teknologi pendidikan dipahami sebagai studi dan praktik etis untuk memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja melalui proses dan sumber teknologi yang tepat. Setelah 2004 sampai 2018, penekanan pada e-learning, pembelajaran berbasis web, mobile learning, dan integrasi teknologi dalam semua jenjang pendidikan. Konsep dasar dan ciri pokok PJJ. PJJ merupakan proses belajar mengajar yang memisahkan guru dan peserta didik dalam ruang dan atau waktu, namun dihubungkan oleh berbagai media. Ciri pokoknya belajar mandiri, bahan ajar terstruktur, komunikasi melalui media seperti surat, telepon, radio, atau TV, dan internet, serta adanya layanan tutorial. Dan juga menyediakan fleksibilitas tempat, waktu, dan tempo belajar bagi peserta didik yang tidak dapat mengikuti tatap muka. Teori pendidikan jarak jauh. Yang pertama, teori independensi atau otonomi, yaitu menekankan pentingnya kemandirian, tanggung jawab, dan pengaturan diri dalam belajar jarak jauh. Yang kedua, teori industrialisasi, yaitu PJJ dipandang sebagai proses industri dengan produksi massal, bahan ajar, standarisasi, dan efisiensi biaya. Yang ketiga, ada teori interaksi dan komunikasi, yaitu kualitas hasil belajar PJJ bergantung pada intensitas dan mutu interaksi guru-siswa konten melalui media. Alasan utama diperlukannya PJJ, yang pertama memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang terkendala jarak, biaya, pekerjaan, atau kondisi sosial. Yang kedua, menjawab kebutuhan pendidikan sepanjang hayat dan peningkatan kompetensi di era global dan digital. Dan yang terakhir, alternatif dan pelengkap ketika pembelajaran tatap muka terganggu seperti bencana, pandemi, atau situasi darurat. Faktor pendorong, penghambat, dan keterbatasan PJJ. Faktor pendorongnya seperti perkembangan TIK, tuntutan pemerataan pendidikan, kebutuhan fleksibilitas, dan efisiensi penyelenggaraan. Faktor penghambatnya seperti infrastruktur TIK terbatas, akses internet belum merata, kemampuan TIK pendidik dan peserta didik yang berbeda-beda, dan keterbatasannya seperti interaksi sosial langsung berkurang, sulitnya mengajarkan keterampilan praktik tertentu, risiko isolasi belajar jika dukungan rendah. Fungsi teknologi pendidikan dalam PJJ. Yang pertama, teknologi pendidikan memberikan kerangka sistem untuk merancang keseluruhan sistem PJJ agar selaras tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Yang kedua, membantu pemilihan dan pengembangan media yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan konteks belajar. Yang ketiga, menjamin bahwa proses PJJ terukur, terdokumentasi, dan bisa dievaluasi serta diperbaiki secara berkelanjutan. Berikut sumber referensi yang digunakan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.